sibuk kuliah aja sih. Oh nih, mata kuliah apa yang paling suka di semester 2 ini? Kan angkatan 2001 ya? Sudah Ya, sebaru ini. gimana? Oke. Nih, mata kuliah apa nih yang paling disuka di semester 1 ini? Aspid sih yang paling susah, Oh, agak iya. ribet soalnya. Ya, ya, ya. Paling susah ya. Iya sih, UTS-nya baru-baru ini agak sulit ya, lumayan banyak ya. Oke, makasih Shalomita. Oke, baik. Untuk Abang, Mbak, dan teman-teman yang menyempatkan diri untuk ikut ibadah pada siang hari ini, marilah sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita kita beribadah pada saat ini. Semoga ibadah ini menjadi penguatan baru bagi kita. Shalom semuanya, selamat siang. Apa kabar nih Abang Mbak teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Apalagi yang udah masuk-masuk pertengahan abis UTS nih, kayaknya pada capek semua nih muka-mukanya nih yang on cam nih. Oke deh. Kayaknya sebelum kita mulai, aku mau sapa-sapa dulu nih. Tadi kan udah disapa nih sama Michael, masa aku nggak ikut tanya apa? Oke deh. Aku mau, kira-kira ada dua perwakilan kali ya, dari cewek sama cowok. Aku mau nanya Andreas deh. Andreas, apa kabar nih? Kira-kira aku mau nanya satu pertanyaan nih. Kira-kira ada nggak sih yang hari ini udah disyukurin di hari Jumat ini nih? Eh, ada sih, pertama bersyukur banget. Aku kan kemarin tidur jam 4 pagi, tapi bisa bangun kuliah dan nggak telat gitu bersyukur karena habis nggak ada ngerjain tugas. Terus bersyukur juga tadi kan pas kelas kan dosennya nunjuk-nunjuk kan, akunya nggak kena, aku juga bersyukur tuh gitu. Jadi hari ini melalui hari dengan mulus-mulus aja nih untuk sekarang, bersyukur dengan ya apa ya penyertaan Tuhan juga sih. Jadi aku hari ini juga bisa tetap juga ceria, asik. Tetap semangat juga untuk mengikuti PJ pada hari ini. Gitu, Stella. Oke, thank you nih Andreas. Aduh, sama banget ya. Tidurnya pagi-pagi mulu nih semuanya sekarang. Satu lagi deh, aku mau nanya ke Yulita nih. Mbak Yulita nih, apa kabar nih? Kira-kira ada nggak sih hari ini yang udah disyukurin? Halo Mbak Stella. Kalau aku kurang lebih sama kayak Bungaran, bersyukur banget tadi di call call nggak dipanggil gitu kan. Soalnya kurang begitu mendengarkan. Bapaknya ngomongnya cepet banget gitu kan. Mungkin nggak dengerin, cuman cepet banget dia ngomongnya gitu kan. Jadi nangkepnya susah gitu kan. Nah, jadi ya bersyukur gitu. Terus bersyukur juga hari ini bisa hadir di PJ, ye, tanpa ada kendala apapun gitu sih, Mbak Stella. Oke, thank you banget nih buat Andreas sama Yulita. Aku juga dong mau sharing dikit. Kalau aku juga bersyukur banget hari ini tuh ibaratnya hari terakhir nih aku kelar UTS semuanya. Belum sebenarnya belum kelar banget sih karena UTS-nya take home, tapi nggak apa dong bersyukur banget karena apalagi hari ini hari Jumat juga, udah hari terakhir kuliah, besok udah weekend, seneng banget. Tapi tentunya aku juga bersyukur karena semuanya bisa dijalanin atas pimpinan Tuhan gitu ya. Semoga abang mbak teman-teman semua juga merasakan pimpinan Tuhan nih minggu ini, jadi nggak cuma aku doang yang bersyukur untuk hari ini. Oke deh.
Bang Mbak teman-teman, mari kita masuk ke dalam ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu I Am Here Because of Your Grace. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang kembali bersama-sama dengan teman seiman kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami dari pagi hingga saat ini. Biarlah Tuhan berikan kami belas kasihan untuk bisa berkumpul, untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami minta Tuhan bukakan hati kami untuk bisa mendengarkan firman-firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kasabet pada pagi hari ini. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Abang, Mbak, dan teman-teman sekalian, sebenarnya tanpa kita sadari, kita udah masuk ke hari Jumat. Dan kalau dilihat-lihat juga, sebenarnya sudah sampai 1 minggu juga, kita udah menjalani bulan April nih. Gak terasa juga, sebenarnya udah di tahun 2022 ini, itu kita sudah hampir setengah jalan karena bulan April adalah bulan keempat. Tapi tak lupa juga sebenarnya kita masih ada sampai saat ini, masih dipimpin oleh Tuhan, itu juga semua karena berkat Tuhan. Maka dari itu, aku juga ingin mengajak Abang Mbak untuk tetap mengucap syukur atas pimpinan Tuhan selama ini bagi kita, dan mari bersama-sama juga kita menyiapkan hati dan pikiran untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kasabet pada siang hari ini. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kepada Kak Sabet, aku persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, pada siang hari ini kami menghampiri Engkau di hadapan tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mengaku Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Engkau adalah Allah yang beserta dengan manusia, umat ciptaan-Mu, dan sekaligus Engkau juga adalah Allah yang kudus, Allah yang tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Dan oleh karena itu, Engkau datang ke dalam dunia dalam rupa Yesus Kristus, karena Engkau mengasihi kami manusia-manusia berdosa yang selama bertahun-tahun, berabad-abad mengalami keterpisahan dengan Tuhan karena kami hidup di dalam dosa, namun Engkau berkenan menjumpai kami. Amin. Sorry, ternyata saya berdoa terus dia mute. Maaf ya. Ini dia ketegangan kalau ibadah online. Kadang-kadang sinyalnya hilang, kadang-kadang terlempar. Aduh, sebentar ya, sebentar. Ada telepon masuk, banyak sekali gangguannya. Sebentar. Saya sudah dijadikan host, sudah ya, oke. Saya boleh ini ya, beri waktu 1 menit ya, saya sepertinya harus membalas satu chat. Kayaknya ini dari Abang Paket. Sebentar ya, datang Baik, saat. Kak. Tidak apa-apa, Kak. Thank you.
Oke, terima kasih. Maaf, saya akan share screen. Sebentar ya. Oh, oke. Suara saya sudah bisa didengar? Oke. Ya, teman-teman, tema dari persekutuan kita pada siang hari ini adalah sola gratia, begitu ya. Nah, teman-teman, pernahkah kita memikirkan bahwa hidup kita dan orang Kristen lainnya tidak selalu lebih baik dan bahkan kadang sama saja dengan mereka yang bukan Kristen? Saya bahkan menemukan banyak contoh orang-orang non-Kristen yang hidupnya jauh lebih baik, lebih benar daripada orang Kristen, begitu ya. Contohnya, saudara-saudara kita dari perkumpulan Buddha Seci, kalau kamu pernah tahu, begitu ya, atau kalau kamu pernah jalan-jalan ke PIK, itu ada gedung yang gede sekali sebelum apa tuh namanya mangrove, itu hutan mangrove-nya PIK itu. Nah, itu punyanya Buddha Seci, begitu ya. Ada rumah sakit gede sekarang baru dibangun beberapa waktu yang lalu, kalau saya tidak salah ya, masih di dalam masa pandemi ini mereka membangun rumah sakit yang besar itu juga, begitu ya. Mereka hampir selalu, saya bilang hampir selalu ya, menjadi komunitas yang pertama kali hadir di daerah-daerah yang mengalami musibah, memberikan bantuan tanpa memandang suku dan agama. Waktu tsunami Aceh, mereka adalah yang pertama kali hadir di sana untuk memberikan pertolongan bagi korban tsunami, begitu ya. Lalu mereka-mereka saudara-saudara kita yang beragama Muslim lebih serius dalam mencari Allah. Saya ketika menuliskan hal ini, saya masuk dalam satu pikiran begitu ya, sebelum saya sampai pada kesimpulan bahwa mereka lebih serius dalam mencari Allah ketimbang orang Kristen. Saya masuk dalam satu pikiran, mengapa mereka rela beribadah minimal sehari 5 kali, minimal ya. Belum lagi nanti kalau ada apa namanya, mereka sholat malam tuh yang larut malam sekali begitu ya. Lalu sekarang rela menjalankan puasa selama 30 hari begitu ya. Kalau yang apa sungguh-sungguh benar-benar serius begitu, yang laki-laki itu kan bisa ibadah full ya, puasa 30 hari begitu ya. Kita orang Kristen suruh puasa 1 hari aja susah ya gitu ya. Saya mau ngomong ini berdasarkan fakta diri saya begitu ya. Kalau puasa 1 hari tuh besoknya mau puasa malam ini udah mikir, waduh besok paginya makan apa dulu ya supaya kuat ya gitu. Terus nanti bukanya pakai apa ya gitu kan ya. Udah begitu gitu ya. Tidak selalu ternyata saya bisa berhasil memikirkan bahwa ternyata puasa itu adalah satu kesempatan untuk mengenal Allah. Enggak gitu ya. Nah mereka meyakini bahwa ketika mereka menjalankan puasa, mereka berharap mereka bertemu dengan Sirotol Mustaqim, Isa Al-Masih, begitu kan ya. Nah itu kan seserius itu, begitu kan ya. Dan orang-orang dari kaum filantropi, salah satunya Bill Gates ya, kalau kamu tahu begitu ya, itu mereka jauh lebih murah hati daripada bahkan kebanyakan orang Kristen, begitu ya. Nah, sedangkan orang percaya yang beriman kepada Yesus berkali-kali justru melakukan perbuatan yang dapat melemahkan iman jemaat atau mempermalukan Kristus yang mereka sembah. Teman-teman kalau mengikuti Christianity Today atau baca, ada banyak ya belakangan ini ya orang-orang yang dikenal dalam kekristenan itu mereka kedapatan jatuh di dalam dosa-dosa tertentu begitu ya, yang bagi sebagian orang itu mempermalukan Kristus begitu ya, itu tidak menjadi contoh yang baik begitu. Nah kalau begitu pertanyaannya, bukankah orang Kristen ternyata tidak lebih baik? Bukankah kita ternyata tidak lebih baik
daripada mereka-mereka yang bukan Kristen. Kalau begitu, apa bedanya orang yang percaya kepada Yesus dengan yang tidak percaya kepada Yesus? Nah, teman-teman, di dalam Westminster Catechism, bagian yang pertama atau question yang pertama, di situ dikatakan, what is the chief end of man? What is the chief end of man? Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Jadi ketika kita diciptakan begitu ya, Allah menciptakan kita dengan tujuan akhirnya adalah supaya kita memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Nah, namun kan kenyataannya kita tidak bisa begitu ya. Kita tidak bisa memuliakan Allah dan menikmati Allah di dalam kehidupan kita begitu ya. Nah, bagaimana kita manusia bisa memuliakan Allah begitu ya? Bagaimana manusia yang berdosa bisa memuliakan Allah dan manusia yang terpisah dari Allah bisa menikmati Allah di dalam hidupnya? Tentu ini menjadi satu misteri ya gitu ya bagi kita, bagaimana manusia yang berdosa bisa memuliakan Allah dan bagaimana manusia yang terpisah dari Allah bisa menikmati Allah di hidupnya. Mari kita membuka satu bagian Alkitab dari Yohanes pasal 3. Yohanes 3 ayat 1 sampai 13. Saya minta Michael untuk membacakannya ya. Bagi kita ya. Yohanes 3 ayat 1 sampai 13. Yohanes 3 ya, Bu, benar. Iya, benar. Yohanes 3 ayat 1 sampai 10, Bu. Sampai 13. 1 sampai 13. Yohanes 3 ayat 1 sampai 13. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga... Sorry, Michael. Yohanes 3. Yohanes 3 ya, Bu. Oke, Yohanes 3 ayat 1 sampai 13. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami.
kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ya, terima kasih Michael sudah membacakan ayat ini buat kita. Ya, teman-teman, bagaimana manusia berdosa bisa memuliakan Allah dan manusia yang terpisah dari Allah bisa menikmati Allah di hidupnya adalah kalau dari apa yang kita baca di dalam Yohanes pasal 3 tadi, pertanyaan Nikodemus itu menjadi satu titik balik yang penting dalam hidupnya dan juga tentunya dalam kehidupan dari banyak orang berdosa lainnya termasuk kita begitu ya. Ketika Nikodemus bertanya kepada Yesus, bagaimana begitu ya, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda dan engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi pernyataan Nikodemus itu adalah satu pernyataan yang lahir dari pengetahuan belaka, begitu ya, bukan dari pengenalan akan Yesus itu sendiri, begitu ya. Nah, Nikodemus tidak bisa mengenal Yesus Sang Mesias itu karena Nikodemus belum mengalami yang namanya dilahirkan kembali. Nah, itu sebabnya jawaban Yesus seperti tidak nyambung kan gitu ya dengan pernyataan Nikodemus di dalam ayat yang kedua begitu ya. Ketika Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi Yesus seolah-olah ingin mengatakan kamu memang melihat tanda-tanda yang aku lakukan tapi kamu tidak mengetahui bahwa itu adalah pekerjaan Allah, pernyataan dari hadirnya kerajaan Allah begitu ya. Dan memang teman-teman orang-orang yang hidup di dalam dosa begitu ya, manusia berdosa begitu tidak bisa melihat kerajaan Allah, apalagi hidup memuliakan Allah dan menikmati Allah. Nah, oleh sebab itu manusia berdosa harus mengalami yang namanya dilahirkan kembali oleh Roh Allah supaya bisa memuliakan dan menikmati Allah selama-lamanya. Kelahiran baru seseorang itu adalah misteri dan itu semata-mata adalah pekerjaan Roh. Nah, oleh sebab itu ajaran Kristen atau lebih tepatnya ajaran Reform begitu ya, meyakini 5 sola dan kita melihat yang berkaitan dengan kita diselamatkan adalah manusia berdosa diselamatkan itu adalah sola gratia yang artinya by grace alone, hanya anugerah begitu ya. Nah, ini berarti sebagai orang Kristen kita dibawa masuk kepada satu pengalaman, pengetahuan, keyakinan bahwa keselamatan dan pembenaran yang kita peroleh itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Itu bukan hasil usaha dan kerja keras kita di dalam melakukan perbuatan baik yang melaluinya kita layak mendapat upah berupa keselamatan dan pembenaran. Kita lihat ya apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus begitu ya, kan waktu Nikodemus bertanya bagaimana bisa seseorang yang sudah besar, sudah tua seperti aku ini mengalami kelahiran kembali. Apakah aku harus masuk lagi ke dalam rahim ibuku? Itu bukti bahwa kita di dalam ritual-ritual keagamaan yang kita lakukan seperti halnya Nikodemus kan dia tokoh agama yang terkenal begitu ya. Seringkali ternyata kita salah memahami Allah. Seringkali kita tidak bisa memahami pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah, itu sebabnya Yesus menjawab dengan mengatakan, "Engkau ini pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu." Mungkin kalau ini diterjemahkan secara bebas di dalam konteks kehidupan kita sekarang, kamu katanya Kristen dari kecil, lahir di keluarga Kristen, sekarang ikut persekutuan sana-sini, tapi kamu tidak mengerti
bahwa pembenaranmu itu semata-mata kamu peroleh only by grace alone, gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin ini terdengar kurang menyenangkan di telinga kita, begitu ya. Tetapi pada realitanya memang kita seringkali terjebak, begitu kali ya, lebih tepatnya ya, seringkali terjebak pada pikiran-pikiran agamawi kita bahwa kalau kita berusahalah maka kita memperoleh ini dan itu. Nah, itu kan kita hidup dalam kultur budaya gitu ya, lingkungan yang meyakini akan sebab akibat. Kalau kerja keras maka ada hasilnya, begitu ya. Kalau merawat diri maka akan cantik, ganteng gitu ya. Kalau olahraga maka akan sehat, begitu kita pikir. Iman kepada Kristus itu juga begitu. Kalau kita berbuat baik, maka Yesus akan mengasihi kita. Kalau kita serius pelayanan, maka Tuhan akan memperhitungkan hal itu bagi kita. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita kejar terus yang kita kejar itu adalah berkatnya, bukan Yesus sang sumber berkat itu, begitu ya. Nah, teman-teman, bagian Alkitab ini dan juga pengertian tentang sola gratia ini memberikan pengertian kepada kita bahwa manusia berdosa memperoleh pembenarannya hanya melalui iman kepada Yesus. Hal ini dengan jelas dan tegas ingin menentang ajaran yang mengajarkan bahwa kita dibenarkan bukan hanya melalui iman saja, melainkan juga melalui perbuatan, butuh ada perbuatan, begitu ya. Nah, salah satu kutipan dari Alkitab yang mungkin sering digunakan untuk mendukung oh ya kalau kita itu dibenarkan bukan hanya oleh iman tapi juga oleh perbuatan, itu adalah Yakobus 2 ayat 26. Ini ya, ini salah kaprahnya kita, begitu ya. Ketika kita membaca ayat ini kita pikir oh ya Tuhan memang menginginkan perbuatan kita, jadi keselamatan plus perbuatan baik, karena ayat itu berbunyi begini, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, teman-teman, ayat ini dalam konteks Yakobus itu tidak sedang berbicara tentang kalau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka Yesus tidak menyelamatkan kita. Melainkan apa? Bahwa perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah manifestasi dari iman kita kepada Yesus. Nah, nanti saya akan menjelaskannya lebih lanjut ya. Nah, setelah kita diselamatkan, kita di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Apa artinya itu? Artinya kita mengalami kesatuan dengan Kristus. Nah, dengan demikian hidup yang kita miliki saat ini di dalam Kristus adalah hidup yang tidak lagi diperhamba oleh dosa, tetapi hidup menjadi hamba Kristus. Nah, Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20 mengatakan, kalau teman-teman ingat itu ada lagunya juga sih, saya nggak tahu teman-teman familiar atau tidak dengan lagunya itu ya. Dia katakan hidup yang kuhidupi sekarang bukan lagi aku hidup di dalam diriku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Gitu ya. Paulus tidak lagi hidup sebagai seorang yang diperbudak dosa. Dia sekarang hidup sebagai seorang yang di dalamnya Kristus berdiam. Begitu pula halnya dengan kita. Ketika kita diselamatkan, mengalami kelahiran baru, mengalami anugerah keselamatan di dalam Kristus, kita bukan lagi hamba dosa. Dan kita hidup sebagai orang yang di dalamnya Kristus berdiam. Nah, teman-teman, dengan kesadaran dan pemahaman yang benar, yang ketika kita menyadari bahwa di dalam diri kita itu ada Kristus, begitu ya. Coba teman-teman 10-20 detik memikirkan, kalau di dalam diri saya ada Kristus, maka seperti apa saya hidup ya, begitu. Kita kan ketika kita ini ya, misalnya mendapat tanggung jawab begitu ya, menjadi perwakilan dari FHUI gitu ya, mengikuti satu konferensi misalnya ya,
Kita datang ke sana, kita datang sebagai orang yang mewakili FHUI. FHUI itu ada jadi orang itu, oh dari FHUI ya. Bahkan mungkin dia nggak ingat nama kita tuh waktu kita kenalan sama dia ya. Yang dia ingat, oh dari FHUI ya, wah itu kan kampusnya bagus, bla 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 gitu kan ya. Terus kita pasti sebelum datang kita udah punya kan image-image positif tentang kampus kita kan gitu ya. Dan kita akan menampilkan apa? Menampilkan image-image itu kan tentunya ya. Pintar misalnya begitu ya, lalu bagus, terus dalam hal ini itu menjadi unggulan misalnya begitu ya, tentu kita akan menampilkan hal itu. Nah, begitu juga itu contoh begitu ya. Nah, ketika kita mengetahui bahwa Kristus ada di dalam kita begitu ya. Nah, itu pertanyaannya adalah apakah kita seperti tadi itu ya, aku tuh merepresentasikan Kristus. Kristus yang, nah itu kan ada banyak ya. Kristus yang kudus, Kristus yang mengasihi orang-orang yang disisihkan, Kristus yang rela mati demi manusia berdosa, Kristus yang lemah lembut, Kristus yang apalagi ada banyak sekali begitu kan ya. Nah, namun kan teman-teman, tetapi kita sebenar-benarnya gitu tidak atau jarang gitu ya menyadari akan identitas diri kita di dalam Kristus begitu ya. Kita memang meyakini bahwa kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Kita memang meyakini bahwa itu adalah anugerah Allah terbesar dalam hidup kita. Kayak tadi ya lagu kita ya, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu, selamatkanku. Kita meyakini itu. Tetapi kita seringkali tidak menyadari dan juga tidak menyadari dan tidak menghidupi hidup yang di dalamnya ada Kristus. Nah, bagaimana gitu ya kita bisa menghidupi hidup yang demikian begitu ya, itu semata-mata bisa kita lakukan hanya melalui iman kepada Yesus. Nah, tentu pertanyaannya adalah apa itu iman begitu kan ya? Apa itu iman? Nah, Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 9 memberikan kepada kita gambaran iman yang sejati. Teman-teman nanti atau saya bacakan sedikit ya buat kita ya supaya nggak menduga-duga. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai ayat 9. Setelah ayat 1 sampai ayat 3, Paulus menggambarkan kondisi manusia yang mati akibat dosa. Kemudian ayat 4 diawali dengan kata tetapi. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi iman itu bukan perbuatan baik. Karena iman itu dianugerahkan oleh Allah kepada kita, gitu ya. Mereka yang bisa beriman kepada Yesus, sang jalan keselamatan itu adalah mereka yang telah menerima anugerah tersebut. Tanpa anugerah itu tidak mungkin manusia mau dan bisa beriman kepada Yesus sebagai jalan keselamatan. Karena itu tidak cocok dengan logika dan juga jiwa agamawi kita, gitu ya. Jadi teman-teman jangan kaget begitu ya kalau ternyata memang realitanya tuh kita tidak menginginkan Tuhan. Jangan kaget karena ternyata kita tuh boro-boro mau menikmati Allah seumur hidup, menginginkannya saja sebentar begitu juga tidak begitu ya. Nah,
Iman yang sejati itu adalah syarat satu-satunya yang memungkinkan lahirnya suatu perbuatan yang diperkenan Allah, yaitu keselamatan yang sejati. Nah, ini menjawab pertanyaan di awal. Apa yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus adalah iman kepada Yesus. Jadi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu adalah manifestasi dari iman kita kepada Yesus. Begitu ya. Kalau tadi saya mengatakan kaum filantropi bermurah hati kepada orang lain, maka apa bedanya perbuatan murah hatinya orang Kristen dengan kaum filantropi? Apakah kita memberikan lebih banyak daripada yang mereka berikan? Saya rasa tidak ya. Bill Gates aja memberikan 300 sekian puluh triliun, miliar apa triliun gitu ya. Kita nggak memberikan sebanyak itu begitu ya. Tetapi ketika pemberian yang kita lakukan kepada orang yang membutuhkan itu lahir dari iman kepada Yesus, maka di sanalah letak dari keselamatan yang sejati ada di dalam diri kita. Nah, iman kepada Yesus itu adalah titik awal dari perbuatan baik yang diperkenan Allah, yaitu perbuatan baik yang memiliki nilai-nilai kekekalan. Jadi teman-teman, perbuatan baik yang kita lakukan di dalam iman kita kepada Yesus itu bernilai kekal. Mungkin sulit ya buat kita untuk bisa memahami, meyakini akan hal ini karena kan itu tidak kelihatan ya. Gitu ya, sesuatu yang tidak kelihatan dan sesuatu yang kayaknya ada di masa depan begitu. Tetapi dalam bagian Alkitab yang lain, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk kumpulkanlah bagimu harta di surga bukan di bumi. Nah, bagaimana caranya mengumpulkan harta di surga bukan harta di bumi? Ya itu tadi, dengan kita melakukan perbuatan baik karena iman kepada Yesus Kristus. Itulah kita sedang mengumpulkan harta di surga. Perbuatan baik di luar iman kepada Yesus itu hanya seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, tidak ada gunanya. Kata 1 Korintus 13 ayat 1-3. Bahkan ketika seseorang itu bersedia mati bagi orang lain, tetapi ketika itu dilakukan di luar kasih agape itu kan kasih Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Kalau hal itu pengorbanan diri sampai mati itu dilakukan bukan karena kasih agape, maka itu tidak ada gunanya. Nah, teman-teman, melalui hal-hal ini kita melihat bahwa anugerah keselamatan itu semata-mata adalah karya Roh Kudus yang melahirbarukan kita, dan respon kita adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup kita setelah menerima anugerah keselamatan tersebut. Respons manusia yang oleh surat Yakobus disebut sebagai pelaku firman adalah bagian dari proses penyucian. Jadi ketika kita menjadi pelaku firman, itu kita sedang mengalami yang namanya progressive sanctification, pengudusan yang terus-menerus. Makanya kan kita sering mendengar orang-orang mengatakan kepada kita atau berdoa supaya kita makin hari makin serupa dengan Yesus begitu ya. Nah, itu namanya progressive sanctification. Gitu ya. Nah, perbuatan baik orang percaya itu respons atas keselamatan yang sudah diterimanya. Perbuatan baik merupakan suatu upaya mengerjakan keselamatan seperti yang dituliskan Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13 dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saya mencoba membahasakan ulang demikian. Tetap kerjakan keselamatanmu, karena Allah telah menganugerahkan di dalam dirimu kemauan untuk melakukan apa yang baik. Dan Allah juga telah menganugerahkan kepadamu perbuatan-perbuatan baik untuk kamu lakukan. Jadi perbuatan baik orang percaya itu harus selalu berhubungan dengan imannya.
Perbuatan baik merupakan manifestasi hubungan dinamis antara Allah dan orang beriman. Nah, ini oh ini kelewatan ya tadi ya. Nah, ini. Nah, namun realitanya teman-teman, sebagian besar orang percaya tidak selalu bertindak berdasarkan iman kepada Yesus. Ya. Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan itu tidak selalu merupakan manifestasi iman kepada Yesus. Bisa jadi perbuatan baik itu merupakan bentuk manifestasi dari kepribadian kita. Contohnya, supaya kamu tidak bingung ya, kamu mungkin dari tadi pikir nih Kak Sabit ngomong dari planet mana nih gitu ya. Misal contohnya nih ya, kita dibesarkan di keluarga yang cukup harmonis, keluarga yang beriman, orang tua bisa menjadi contoh dalam banyak perbuatan baik begitu ya. Sehingga kita tumbuh menjadi anak yang baik, yang mudah menerima orang lain, mudah membantu orang lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita yang mudah menerima orang lain, tumbuh menjadi anak yang baik gitu ya, tumbuh menjadi orang yang menyenangkan bagi orang lain. Ada ya orang yang dari sononya, dia nggak perlu usaha macam-macam, dari sononya dia tuh udah lovable gitu ya. Orang suka aja gitu sama dia gitu ya. Ya itu kemungkinan mungkin dia memang kepribadiannya seperti itu begitu ya. Tetapi pertanyaannya apakah itu adalah manifestasi imannya kepada Yesus atau semua perbuatan baik itu hanyalah kebiasaan yang diadopsi dari orang tuanya. Jadi kan kita kan sebenarnya salah satu proses kita belajar itu kan adalah dengan mencontoh ya. Ya kita belajar itu dengan mencontoh. Makanya anak kecil itu kan cepat sekali belajar dengan melihat perilaku orang dewasa yang ada di sekitarnya. Coba kamu perhatikan anak-anak kecil yang ada di sekitarmu gitu ya. Kalau papa mamanya bilang waktu dia melakukan satu kesalahan, lalu papa mamanya bilang, "Duh bodoh nih kamu," gitu kan. "Duh gimana sih kamu?" Misalnya gitu ya. Nah nanti waktu dia melihat papa mamanya melakukan kesalahan, dia akan nyeletuk, "Gimana sih papa? Gimana sih mama?" Gitu ya. Dia nggak tahu maksudnya, yang dia tahu cuman kalau lakukan sesuatu yang tidak benar, omongan yang keluar adalah seperti itu. Nah kalau dalam hal baik, apalagi kita bisa mencontoh gitu ya, oh papa mamaku rajin beribadah, rajin menolong orang, gitu ya, baik sekali, suka dengerin orang sering datang ke rumahku, lalu papa mamaku dengerin ceritanya, terus nanti kasih bantuan, wah kalau di rumah ada beras dikasih 2 kilo, sekilo misalnya gitu ya, kasih minyak misalnya gitu kan, kayak gitu. Nah itu kan anak kan mencontoh, oh kalau ada orang yang butuh pertolongan dibantu. Nah dia akan tumbuh besar dengan keyakinan-keyakinan seperti itu. Namun itu bukan manifestasi dari imannya kepada Yesus. Itu adalah perilaku orang tua yang diadopsi. Nah, oleh sebab itu orang-orang yang seperti itu butuh gitu ya, butuh mengupayakan supaya bagaimana perbuatan baik itu adalah manifestasi iman di dalam perbuatan baik yang sudah biasa dia lakukan itu keluarnya sebagai bentuk manifestasi iman dia ketika dia percaya kepada Yesus gitu ya. Nah, atau juga ada dari antara kita itu tumbuh menjadi orang yang sulit percaya kepada orang lain, termasuk kepada Tuhan, banyak curiganya gitu ya. Emang Tuhan mau jawab nih doanya aku kalau aku doain ini. Kayaknya Tuhan kasih kalau aku udah usaha deh. Soalnya itu unconscious ya, di dalam alam unconscious kita yang kita tahu adalah aku diberikan sesuatu yang baik oleh orang tuaku kalau nilaiku 9, nilaiku 8 gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita pikir oh Tuhan akan menjawab doa kita kalau aku
sudah begini, sudah begitu. Jadi banyak kecurigaannya kepada Tuhan. Dan ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik, kita akan bilang, tuh kan, memang Tuhan membuang aku, Tuhan tidak peduli kepada aku, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, kita bisa sulit percaya kepada orang lain, termasuk sama Tuhan, itu akibat dari pengasuhan orang tua kita yang tidak selalu bisa menyediakan yang kita butuhkan. Tidak selalu bisa mengasihi kita dengan benar gitu ya. Karena mereka juga adalah orang-orang berdosa, mereka juga dibesarkan dengan pola-pola pengasuhan tertentu yang mereka juga tidak punya kesanggupan untuk mempelajari pola-pola pengasuhan yang baru, yang benar begitu kan ya. Jadi kita diasuhlah dengan cara-cara yang mereka mengerti, begitu kan ya. Muncullah itu, begitu. Nah, atau bisa jadi juga realitanya kita tidak bisa bertindak berdasarkan iman, itu juga bisa jadi perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah manifestasi kebutuhan-kebutuhan diri yang tidak terpenuhi sejak kita kecil. Misalnya, kita melayani orang lain, rela berkorban bagi orang lain karena kita menginginkan penerimaan dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Jadi ternyata tindakan melayani dan berkorban tersebut bukan manifestasi iman yang sedang ingin belajar menyerupai Yesus, tetapi karena ingin mendapatkan penerimaan dan ingin dimiliki oleh orang lain. Nah, teman-teman, sekalipun demikian, gitu ya, realita itu kan kesannya kalau kita berputar di situ saja kan kesannya, wah nggak ada yang benar dong nih kita nih ya, gitu, nggak pernah bisa dong nih kita ya, gitu ya, untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik yang merupakan manifestasi dari iman kita kepada Yesus, begitu ya. Teman-teman, sekalipun demikian tidak berarti maksudnya sekalipun kita punya kekeliruan ketika kita memanifestasikan iman kita, tidak berarti itu kita kurang beriman atau tidak beriman kepada Yesus. Iman Kristen yang sejati mempunyai ruang untuk mengintegrasikan hal-hal yang bertentangan, bahkan dapat mempertemukan dua kutub yang paradoks. Wah, sulit sekali nih ya memahaminya ya. Apa itu maksudnya? Saya kasih contoh real saja ya, bagaimana iman yang sejati itu bisa menjadi ruang atau mempunyai ruang untuk mengintegrasikan hal-hal yang bertentangan, bahkan bisa mempertemukan dua kutub yang paradoks begitu ya. Misalnya contohnya Daud ya teman-teman ya. Daud itu melakukan perzinahan ya. Teman-teman pasti tahu ya kisah itu ya. Nah, menariknya Alkitab dengan jelas mencatat Daud yang melakukan perzinahan itu adalah Daud yang saleh. Bahkan Alkitab menyebutnya sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Teman-teman nanti bisa buka ya di Mazmur 89 ayat 21 dan Kisah Rasul 13 ayat 22, itu Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Daud itu adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Dan dia adalah Daud yang berzina dengan istri orang. Itu ya. Itu paradoks iman. Petrus yang menyangkal Yesus adalah Petrus yang memiliki komitmen diri yang teguh untuk mengikut Yesus. Lucu ya kalau kita pikir-pikir ya. Dia loh yang sejak awal mengikut Yesus mengatakan haruskah kita berdoa supaya Bapa menurunkan api kepada mereka yang tidak mau mendengar Engkau, begitu kan ya. Dia loh yang mengatakan, Tuhan, kemana saja Engkau pergi, aku akan ikut, gitu kan. Dia. Itu sungguh-sungguh loh. Dia yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, dan oleh karena itu Yesus nah itu buktinya ya. Yesus mengatakan, bersyukurlah engkau Petrus karena Allah bekerja di dalam engkau, dan oleh karena itu engkau disebut batu karang gitu ya. Jadi kita melihat ya, Yesus tahu benar kok kalau sebentar lagi Petrus ini adalah orang yang akan menyangkal dia. Dan Yesus dalam kesadaran dan pengenalan yang benar akan Petrus itu mengatakan, wah bersyukur ya engkau ya, kepada engkau Allah menganugerahkan kesanggupan untuk engkau bisa beriman bahwa aku adalah anak Allah yang hidup. Jadi teman-teman, Daud yang berzina dan Petrus yang menyangkal Yesus itu bukanlah pribadi-pribadi yang tidak beriman.
Iman Kristen yang sejati akan selalu menempatkan orang percaya dalam proses yang tidak berhenti sampai nanti kita berjumpa muka dengan Bapa di surga. Suatu proses yang tidak terputus di dalam pergumulannya dengan Allah yang diimaninya. Nah, itu kan sebabnya ketika Daud kedapatan berzina dan ditegur, dia kemudian bertobat ya. Bertobat dan kemudian dia menjalani lagi hidupnya di dalam imannya kepada Allah yang ia sembah, yang ia percayai. Petrus juga demikian kan? Ketika dia menyangkal Yesus, lalu ketika Yesus menampakkan diri, makanya ada Yohanes 21. Itu proses di dalam imannya Petrus sehingga dia kembali hidup bagi Yesus dan melayani Yesus yang tadi dia sangkal itu. Nah, itu sebabnya teman-teman, pengudusan kita orang percaya itu sifatnya progresif gitu ya. Nah, banyak sekali bagian Alkitab yang membicarakan tentang tanggalkan manusia lama, buang manusia lama, kenakan manusia baru. Nah, itu bicara soal proses makin hari makin hidup dipimpin oleh Roh Kudus, makin hari makin kudus, makin hari makin menyerupai Yesus. Nah, sehingga kita bisa melihat begitu ya, bahwa iman kepada Kristus itu makin hari makin nyata di dalam diri kita. Apa buktinya kita beriman kepada Yesus? Apa buktinya kita menyadari bahwa kita ini, apa buktinya bahwa kita ini memang beriman kepada Yesus dan apa yang kita lakukan itu adalah manifestasi dari iman kita kepada Yesus. Nah, yang pertama adalah kita menyadari keberdosaan diri kita. Manifestasi kehadiran anugerah Allah adalah kita menyadari dan mau mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Kita datang kepada Yesus dengan hati yang hancur dan mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Yesaya 57 ayat 15 mengatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Orang-orang yang remuk hati di sini adalah mereka yang dihimpit beban dosa dan ingin menemukan kebebasan dari perbudakan dosa. Kepada mereka Allah datang untuk tinggal supaya mereka menerima penghiburan dan dihidupkan bersama-sama dengan Allah. Sikap hancur hati di hadapan Allah ini merupakan tanda dari kehadiran anugerah Allah di dalam diri seseorang yang termanifestasikan di dalam imannya kepada Yesus. Pengenalan dan pengalaman dengan Allah membuat orang beriman secara bertahap menjadi semakin peka, semakin sadar, dan menyesal atas dosa-dosanya. Contoh yang sangat baik dari kepekaan yang semakin baik, kesadaran yang semakin baik, penyesalan akan dosa-dosa yang semakin besar itu adalah Paulus. Jadi tahun 55 dalam 1 Korintus 15 ayat 9 Paulus menulis, aku yang paling hina dari para rasul. 5 tahun kemudian Paulus masih menuliskan bahwa di antara orang kudus akulah yang paling hina. Jadi kelihatan ya, dia makin sadar dirinya berdosa, makin peka dirinya adalah orang berdosa, menyesali dosa-dosanya. Dan sebelum ajalnya, kira-kira tahun 64, jadi sekitar 9 tahun kemudian, dari dalam penjara Paulus menulis, diriku yang paling berdosa dari semua orang yang berdosa. Teman-teman bayangin ya, seorang rasul besar seperti Paulus, yang pelayanannya luar biasa sekali, di akhir hidupnya mengatakan bahwa diriku adalah yang paling berdosa dari semua orang yang berdosa. Kesadaran diri berdosa di hadapan Allah seperti yang dijalani oleh Paulus merupakan tanda kehadiran anugerah Allah dalam iman kepada Yesus. Apakah kita terus-menerus memiliki kesadaran tersebut? Yang kedua, bukti dari kita beriman kepada Yesus adalah memiliki jiwa seorang murid. Manifestasi kehadiran anugerah Allah dirasakan dan diwujudkan dalam jiwa seorang murid.
Nah, pengalaman Nabi Yesaya di dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat 6, teman-teman bisa baca begitu ya. Dan melalui pengalaman Yesaya itu, Yesaya menyaksikan bahwa Allah menganugerahkan kepadanya jiwa seorang murid sehingga memungkinkan dia memberikan mulutnya dipakai untuk memberi semangat baru kepada yang letih lesu, memberi telinganya dipakai untuk mendengar kebenaran firman Allah setiap pagi, dan memahami dengan pikirannya bahwa dia akan mengalami aniaya untuk kebenaran firman Tuhan. Jiwa seorang murid seperti yang dimiliki oleh Yesaya itu merupakan hal yang bisa dipelajari dan diupayakan ya teman-teman ya. Jadi ketika kita diselamatkan, kita nggak ucuk-ucuk jadi orang yang langsung mau mendengarkan firman Tuhan setiap pagi, langsung mau menderita demi Kristus begitu ya, langsung mau memberikan diri kita untuk melayani orang lain yang membutuhkan, tidak begitu ya. Itu bisa diupayakan dan memang perlu diupayakan. Masing-masing kita bisa belajar menjadi murid Kristus dengan bersedia dipakai olehnya melayani sesama, mendengar firman-Nya, dan bersedia menderita bagi Yesus. Nah, oleh karena itu, memiliki jiwa seorang murid merupakan proses. Oleh karena memiliki jiwa seorang murid merupakan proses, itu berarti kita perlu mengambil langkah awal untuk masuk dalam proses itu dan terus menjalani prosesnya. Kapan waktu terbaik untuk memulai proses itu? Sekarang. Tidak ada satupun orang yang bisa memiliki jiwa seorang murid jika tidak bersedia memulai dan menjalani prosesnya dari sekarang. Saya kasih contoh ya teman-teman ya. Tunggu ya. Pak, ini ada chat untuk saya? Oke. Terima kasih. Saya kasih contoh ya teman-teman ya. Kita tidak bisa tiba-tiba menjadi sarjana hukum yang berintegritas nanti. Kamu kan belum lulus nih ya, masih nanti ya. Jika tidak mulai dengan hidup otentik dan jujur sejak saat ini. Gak mungkin, omong kosong itu. Kalau kamu mau jadi murid yang seorang sarjana hukum, sekaligus murid Kristus, terus kemudian mau mempraktekkan hidup yang berintegritas nanti, tapi sejak saat ini kamu tidak mulai hidup otentik dan jujur. Nggak mungkin. Kita tidak mungkin menjadi sarjana hukum yang membela keadilan dan kebenaran jika tidak mulai berlaku benar, mengenali kecenderungan prejudis yang ada di dalam diri kita, mengenali keinginan untuk hidup nyaman dalam diri kita, gitu ya. Karena kan kalau kita mengenali, oh dalam diri aku tuh ternyata ada keinginan untuk punya hidupnya, untuk menjalani hidup nyaman, itu kan supaya hidup nyaman berarti punya uang banyak, misalnya begitu ya. Nah berarti nanti apa? Oh kalau jadi lawyer memilih untuk membela kebenaran dan keadilan atau menerima uang yang banyak begitu ya. Dan contoh-contoh perilaku praktis sarjana-sarjana hukum lainnya mungkin teman-teman lebih tahu ya. Kita tidak mungkin menjadi seorang pasangan Kristen. Pasangan Kristen itu mesti digarisbawahi bagi pasangan kita jika sejak saat ini kita tidak menemukan kepuasan kita di dalam Kristus, belajar menghormati pacar kita, memperbaiki diri dan terus belajar menjadi seorang laki-laki dan perempuan yang terhormat di hadapan Tuhan. Nggak mungkin, teman-teman. Nggak mungkin kita bisa jadi pasangan Kristen bagi pasangan kita kalau kita tidak memulainya dari sekarang. Jika punya pacar, cheating dengan yang lain, misalnya begitu. Ya, boro-boro ya nanti mau bilang kita bisa menjadi suami yang baik, yang setia gitu kan ya. Waduh, itu kayaknya muluk-muluk deh gitu ya. Harus dimulai dari sekarang. Kita tidak mungkin menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik nanti jika tidak mulai dengan setia mengerjakan pelayanan-pelayanan kecil yang dipercayakan kepada kita saat ini. Saya nggak tahu apakah Michael itu pengurus atau bukan begitu ya. Tetapi kalau dia bukan pengurus dan bersedia ngambil bagian menjadi usher tadi, menyapa teman-temannya, dan ketika dia belajar mengerjakan itu dengan hati yang takut akan Tuhan begitu ya, dengan hati yang sungguh-sungguh mau belajar mengasihi Tuhan, maka saya pikir itu adalah satu proses
yang sedang dimasuki oleh Michael untuk kemudian hari nanti menjadi pelayan yang setia di hadapan Tuhan. Tuhan akan kasih perkara-perkara lain yang lebih banyak buat Michael gitu ya. Ini saya kasih contoh karena tadi saya masuk dia yang sapa-sapa teman-temannya begitu ya. Dan menurut saya dia punya ya kemampuan itu. Hai kamu apa segala gitu kan ya. Kayaknya bisa punya kemampuan beramah tamah yang baik. Nah, kalau dia menjalani proses itu terus-menerus, satu-satu yang kecil-kecil dikerjain, itu kan pelayanan kecil ya. Timbang orang kan akan berpikir menjadi WL tuh lebih besar daripada menjadi penerima tamu gitu kan ya. Tapi kita sebagai murid Kristus pikirannya tidak demikian begitu ya. Nah, jadi teman-teman mari memikirkan dan merenungkan hal ini begitu ya. Memiliki jiwa seorang murid itu adalah satu proses yang perlu dijalani dan dimulai sejak sekarang. Dan yang terakhir adalah bukti kita beriman kepada Yesus adalah kita mengerjakan keselamatan, walk out our salvation. Manifestasi kehadiran anugerah Allah dalam diri kita adalah perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dalam iman kita pada Yesus. Sebagai orang percaya atau beriman, kita memperoleh anugerah terus-menerus untuk menolak dosa dan melayani Allah. Anugerah Allah memampukan kita untuk berjuang hidup bagi Allah. Gitu ya. Hidup yang sudah diselamatkan ini adalah hidup yang harus dipakai melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi kemuliaan Allah. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya ingin menantang kamu semua. Pikirkan satu perbuatan baik yang akan kamu lakukan dalam seminggu ke depan. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Dan ingatlah bahwa perbuatan baik itu haruslah manifestasi imanmu kepada Yesus. Bukan lahir dari insting manusiamu atau bukan karena kamu ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu yang tidak terpenuhi ya. Jadi coba pikirkan satu perbuatan baik yang akan kamu lakukan dalam 1 minggu ke depan dan itu akan menjadi manifestasi imanmu kepada Yesus. Semoga sudah ketemu ya perbuatan baiknya apa ya. Kalau belum, nanti bisa dipikirkan. Oke. Demikian apa yang saya bisa sampaikan. Kiranya kita dimampukan untuk menjalani hidup yang sudah dianugerahi Allah ini terus-menerus dalam anugerah Allah kita jalani gitu ya, dengan kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, dengan kita memiliki jiwa murid dan juga work out our salvation. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang dianugerahkan kepada kami melalui Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari maut. Dan kami bersyukur karena anugerah itu tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi kami terus-menerus diberikan anugerah untuk bisa menang terhadap dosa, hidup bagi Yesus, melayani sesama kami. Biarlah kiranya kami dimampukan untuk menjalani hari-hari di kehidupan kami sebagai seorang yang beriman kepada Yesus dengan kami memanifestasikan iman kami di dalam kesadaran bahwa kami adalah orang berdosa, kesadaran bahwa kami adalah seorang murid, dan kesadaran bahwa kami harus melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan telah tetapkan sejak semula. Tolong kami Tuhan, anugerahkan kekuatan bagi kami untuk bisa menjalani hidup beriman kami kepada Yesus. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Oke, sungguh luar biasa. Terima kasih Kak Sabet atas pemberitaan firman-Nya pada siang hari ini. Tentunya merupakan suatu keuntungan ya bagi kita bahwa
kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan langsung gitu. Jadi secara cuma-cuma kita bahkan sudah dan mendapatkan keselamatan. Sola Gracia, karena anugerah Tuhan kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik kita. Asalkan kita percaya dan dengan penuh iman pun kepada Yesus bahwa Ia adalah satu-satunya Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Abang, Mbak, dan teman-teman, mari kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kita selama ini dengan mengangkat lagu pujian Give Thanks sambil memberikan persembahan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kepada Christian, aku persilakan untuk mengangkat doa syafaat. Baik, teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini, Tuhan Yesus. Kami semua dapat mengikuti kegiatan persekutuan PWFA dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun, Tuhan Yesus. Pertama-tama kami ingin berdoa untuk persembahan yang barusan kami berikan, ya Tuhan Yesus. Berkatilah agar persembahan ini dapat digunakan dengan baik dan seharusnya oleh kepengurusan PWFA UI demi memperluas kerajaan-Mu di dunia ini, Tuhan Yesus. Kemudian kami juga berdoa untuk Kak Elizabeth sebagai pengkhotbah atau perpanjangan lidah Allah pada saat ini, Tuhan Yesus, agar diberikan kesehatan dan semangat terus untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun, ya Tuhan Yesus. Dan juga berkati juga Kak Elizabeth dalam kehidupan kesehariannya, agar terhindar dari segala mara bahaya, Tuhan Yesus. Kemudian juga tadi, maksudnya kami berdoa untuk firman Tuhan yang tadi disampaikan secara baik oleh Kak Elizabeth. Semoga firman Tuhan yang ditaburkan tersebut dapat bertumbuh dan menjadi penggerak kepada kami untuk menyebarkan kembali firman Tuhan tersebut, baik lewat tutur kata kami
ataupun tingkah laku kami, Tuhan Yesus. Kemudian juga kami berdoa untuk teman-teman dan dosen dalam pembelajaran online-nya, Tuhan Yesus. Semoga dengan cara pembelajaran online ini, kami para mahasiswa tetap mengerti esensi dari setiap pembelajaran yang kami ikuti, dan dosen juga dalam hal ini memberikan materi dengan baik dan benar, Tuhan Yesus. Berkati juga setiap perangkat dan jaringan yang kami gunakan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian juga kami berdoa untuk teman-teman kami, serta dosen yang sekarang sedang berjuang untuk kesembuhan dari COVID-19. Berkati mereka, berkati lewat obat dan makanan yang mereka makan, agar memberikan kesembuhan dan agar mereka dapat menjalani aktivitas-aktivitas sehari-hari mereka dengan baik dan lancar. Kemudian juga kami berdoa untuk Abang dan Mbak Angkatan 2019 yang akan melaksanakan pembelajaran secara hybrid. Semoga ini merupakan suatu keputusan yang benar ya Tuhan Yesus. Dan juga berkati juga semoga setiap pihak yang mengikuti pembelajaran secara hybrid ini tetap mengindahkan setiap protokol kesehatan dengan baik dan benar, agar tidak menciptakan klaster-klaster COVID-19 yang baru. Kemudian juga kami berdoa atas kabar berita yang baru kami dengar, yaitu adanya varian COVID-19 yang baru. Semoga berita yang kami dengar ini menjadi pengingat bagi masyarakat Indonesia dan bagi masyarakat dunia untuk tetap mengindahkan protokol kesehatan dan melihat betapa pentingnya vaksinasi. Ampunilah kesalahan kami, Tuhan Yesus, apabila kami berbuat salah, baik lewat tutur kata kami ataupun tingkah laku kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Dikembalikan kepada MC. Baik, Abang dan teman-teman sekalian, sebagai bentuk rasa syukur kita dan komitmen kita dalam melayani Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
Kak Sabet, aku persilakan untuk doa penutup. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami yang sudah Engkau selamatkan ini untuk Engkau pakai menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kiranya hidup beriman kami kepada Yesus itu boleh nyata dan dinikmati oleh orang-orang yang berjumpa dengan kami. Biarlah kiranya kami sungguh boleh menjadi representasi Kristus di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami pada siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang melayani dan juga teman-teman yang sudah merespons panggilan Tuhan untuk datang beribadah pada siang hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah pelayanan dan juga anugerah persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama yang boleh kami nikmati pada siang hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, demikian ibadah kita telah selesai. Aku persilakan kepada teman-teman abang mbak sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, aku kembalikan lagi kepada pengurus POF. Selamat hari Jumat, teman-teman. Shalom teman-teman. Terima kasih teman-teman udah mau hadir pada hari ini. Aku akan membacakan beberapa warta terkait dengan PJ pada hari ini. Kembali pengurus untuk next slide. Ini merupakan pelayan pada hari ini, teman-teman yang telah melayani di PJ pada hari ini. Yang pertama ada Kak Sabet selaku pembicara, juga ada MC Stella 2019, singer ada Grace 2020, pemusik ada Yulita 2019, pendosa ada Christian 2020, dan acer Michael Anton 2021. Mari teman-teman kita memberi apresiasi pelayanan pada hari ini, bisa lewat reaction maupun kolom chat di Zoom ini. Terima kasih teman-teman pelayan dan juga Mbak dan juga Abang atas setiap pelayanannya. Next. Lalu buat teman-teman yang belum mungkin mendata jemaat di PFAWI, boleh banget nih teman-teman untuk scan barcode dan juga memberikan identitas teman-teman gitu untuk pendataan jemaat PFAWI 2022. Next. Teman-teman kita juga akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang telah berulang tahun seminggu kebelakangan ini. Ada Ferdinand Renaldi 2018, ada Joy Olivia 2018, ada Olivia Magdalena 2020, Mbak Agatha Mei 2018, ada Whitney Louis Alianto 2020, dan juga ada Hezekiel Melanton 2020. Happy birthday teman-teman semua. Next. Lalu juga ada Ivan Benjamin 2020, ada Christopher Sabungan 2020, Melissa Aprilia 2020, Sander Olivia 2021, dan Putri Aprina 2019. Lalu teman-teman, untuk minggu depan kita tidak ada PJ karena hari libur. Namun di 2 minggu depan, tanggal 22 April 2022, kita akan ada mengadakan ibadah Paskah, teman-teman. Dengan tema Jesus our Resurrection, the reason for our hope. Teman-teman diharapkan hadir untuk mengikuti Paskah PFAWI 2022. Tag ya teman-teman, tanggalnya 22 April 2022 pukul 18.30 WIB. Yang belum datang teman-teman. Next. Lalu bagi teman-teman yang ingin mengajukan permohonan doa, boleh untuk menulis pokok doanya di link berikut di bit.ly/form doa online PJ PFAWI 2022. Efesus 6:18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Lalu bagi teman-teman yang belum follow sosial media PFAWI, boleh banget nih di-follow nih teman-teman dari IG PFAWI, Line @12TNSTI, Twitter juga PFAWI, Facebooknya dan juga YouTube-nya teman-teman.
Jangan lupa di follow dan subscribe ya. Next slide. Nah, mari teman-teman kita foto bersama sebelum mengakhiri PJ pada hari ini. Mungkin boleh kepada tim HPD untuk berdokumentasi. Oke, boleh on cam dulu guys semuanya yuk. On cam, on cam. Oh, wow, dia ganti warna lagi, rambutnya jadi hijau. Kesalfok. Ini warna horden yang hijau, makanya mukaku jadi ikutan hijau. Oh, dan saya kira warna rambut. Aduh, maaf. Si salfok. Baik, Bagus teman-teman. Dian, bagus banget. Tapi jadi buto hijau. Oke, yang nggak bisa on cam kasih respon ya guys ya. Boleh love atau anything else. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Thank you teman-teman semua yang sudah join. Happy Friday. See you to Selamat next. hari Jumat semuanya. Makasih Kak Sabet. Selamat hari Jumat semuanya. Selamat Jumat Selamat semuanya, Jumat, Dian. teman-teman. God bless. God bless. Cakep banget Dadah Dian. semuanya. Pelayan stay.